Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 17 tutorial kasus 3 bersama Dr. Muhammad Nur, MSc, SPPK sebagai dosen fasilitator kami. Berikut anggota kelompok 17. Selanjutnya saya akan membacakan kasus yang berjudul Kenapa Membesar Ya? Tuan X, seorang petani berusia 45 tahun datang ke puskesmas Y dengan keluhan tungkai kaki kanan bawah membesar sejak 1 bulan yang lalu, dan dirasakan nyeri. Tuan X sering pulang pada malam hari karena jarak ke ladang yang jauh dari rumah. Keywordnya, laki-laki 45 tahun, tungkai kaki kanan membesar dan nyeri, Tuan X pulang pada malam hari, bekerja di ladang. Problemnya, Tuan X 45 tahun datang ke puskesmas Y dengan keluhan tungkai kaki kanan membesar dan nyeri sejak 1 bulan lalu. Different diagnosis. Ada 3, yaitu ada filariasis, yang kedua limfadenoma, yang ketiga thrombophlebosis. Selanjutnya saya akan membacakan more info. Yang pertama ada tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tanda vitalnya ada tekanan darah 120 per 90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respiration 24 kali per menit, temperatur 38 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik, kepala, toraks, abdomen dalam batas normal, ekstremitas tungkai kanan bawah tampak hiperemi, edem non-pitting, ukuran tungkai kanan lebih besar dari tungkai sebelahnya atau 2 kali lipat. Darah rutinnya, hemoglobinnya 13, hematokritnya 38, leukosit 8000, trombosit 200.000, eosinofil 6, basofil 0, neutrofil batangnya 2, neutrofil segmen 70, limfosit 20, monosit 2. Apus darah tepi ditemukan mikroorganisme berbentuk benang halus. Hipotesa, Tuan X 45 tahun datang ke puskesmas Y dengan keluhan tungkai kaki kanan membesar dan nyeri sejak 1 bulan lalu disebabkan oleh filariasis. Berikut Dono dari filariasis. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi filariasis. Definisinya, penyakit yang disebabkan oleh infestasi 1 atau 2 cacing filaria, yaitu Wucheria bancrofti atau Brugia malai. Bentuk dari cacing filaria adalah langsing dan ditemukan di dalam sistem peredaran darah limfe, otot, jaringan ikat, atau rongga serosa pada vertebrata. Cacing bentuk dewasa dapat ditemukan pada pembuluh dan jaringan limfa pasien. Selanjutnya kita ke etiologi, yaitu disebabkan oleh Wucheria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. Hospes perantaranya nyamuk, hospes definitifnya manusia. Selanjutnya vektornya, kalau Wucheria bancrofti itu Culex quinquefasciatus, daerah perkotaan, Anopheles perdesaan. Brugia malai, Anopheles mansonia, Brugia timori, Anopheles barbirostis. Selanjutnya kita ke faktor risiko. Biasanya laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Imunitas, ras, penduduk, daerah, endemis. Lingkungannya yaitu suhu, kelembapan udara, hujan, tempat perkembangbiakan nyamuk. Lingkungan sosial dan ekonomi, kebiasaan keluar rumah, pemakaian kelambu, obat anti nyamuk, pekerjaan. Agent 3 spesies cacing filaria yang ditularkan oleh nyamuk. Kita lanjut ke gejala klinis. Gejala klinisnya itu ada stadium tanpa gejala, stadium peradangan, stadium penyumbatan, yaitu ada limfadema tungkai, dapat dibagi 4, Wucheria bancrofti, Brugia malai, gejala limfadenitis biasa yang dikenai dengan limfe. Yang pertama, saya akan membahas tentang stadium tanpa gejala, yaitu hanya ditemukan pembesaran kelenjar limfe imunial, sedangkan pada pemeriksaan darah ditemukan mikrofilaria dalam jumlah besar disertai eosinofilia. Stadium peradangan itu ada limfangitis, inflamasi
eosinofil akut, demam, menggigil, sakit kepala, muntah, dan kelemahan tubuh. Stadium penyumbatan ditemukan hidrokel, limfadema, dan elephantiasis. Kalau limfadema tungkai dapat dibagi 4, yaitu ada tingkat 1, 2, 3, 4. Kalau tingkat 1 itu edem piting tungkai kembali normal bila diangkat. Tingkat 2, edem piting atau non-piting tidak kembali normal bila diangkat. Tingkat 3, edem non-piting kulit tebal. Tingkat 4, edem non-piting dengan jaringan fibrosis dan verukosa kulit. Wucheria Bancrofti, stadium akut, peradangan nyata, limfangitis, limfadenitis, funiculus, epididymis, dan orkitis. Gejala limfadenitis, nyeri lokal, keras di daerah limfe yang terkena, demam, sakit kepala, muntah, lesu, dan tidak nafsu makan. Stadium akut akan beralih ke stadium menahun dengan gejala hidrokel, kiluria, limfadema, dan elephantiasis. Brugia malai, stadium akut ditandai dengan serangan demam dan gejala peradangan saluran dan kelenjar limfe yang hilang timbul berulang kali. Limfadenitis biasanya mengenai kelenjar limfe inguinal di satu sisi dan peradangan ini sering timbul setelah penderita bekerja berat di ladang atau di sawah. Peradangan kelenjar limfe dapat menjalar ke daerah sekitarnya dan menimbulkan infiltrasi pada seluruh paha atas. Namun, sistem limfe alat kelamin tidak pernah terkena. Selanjutnya, ada komplikasi. Kerusakan sistem limfatik dan ginjal, menurunkan produktivitas sehari-hari, catatan permanen, stres psikologis. Ada prognosisnya. Pada kasus dini dan sedang, prognosis baik, terutama bila pasien pindah dari daerah endemik. Pengawasan daerah endemik tersebut dapat dilakukan dengan pemberian obat serta pemberantasan faktornya. Pada kasus lanjut, terutama dengan edem tungkai, prognosis lebih buruk. Selanjutnya ada pencegahan massal, kontrol faktor nyamuk, pengobatan massal, pemberian albendazol 400 mg dan ivermectin 200 mg per kilo BB. DEC 6 mg per kilo BB. Pemberian obat DEC dilakukan seminggu sekali atau dosis tunggal setiap 6 bulan atau 1 tahun. Individu penggunaan obat oles anti nyamuk, kelambu, atau insektisida. Berikut epidemiologinya jumlah kasus kronis filariasis di Indonesia tahun 2010 sampai 2018. Berikut grafiknya. Grafik 5 provinsi dengan kasus kronis filariasis terbanyak pada tahun 2018 adalah Papua, sebanyak 3.615 kasus. Nusa Tenggara Timur 1.542 kasus, Jawa Barat 781 kasus, Papua Barat 622 kasus, dan Aceh 578 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus kronis filariasis terendah adalah di Yogyakarta 3 kasus. Jumlah kasus kronis filariasis menurut provinsi tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah prevalensi filariasis 2007 sampai 2018 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya ada penata laksanaan, istirahat di tempat tidur, pindah ke tempat daerah dingin akan mengurangi derajat serangan akut. Antibiotik dapat diberikan untuk infeksi sekunder dan abses. Pengikatan di daerah pembekuan akan mengurangi edem, yaitu ada obat-obatan juga. Nah, selanjutnya pembedahan, aspirasi hidrokel, limfangioplasti, transposisi plak omentum, eksisi radikal, dan graf kulit. Anastomosis, pembuluh limfa ke dalam, dan bedah mikrolimfatik. Ada klasifikasi filariasis, Filaria Bancrofti, Wucheriasis, Elephantiasis, Filariasis malai, Filariasis timori.
Selanjutnya ada patofisiologinya. Perubahan patologi utama disebabkan oleh kerusakan pembuluh getah bening akibat inflamasi yang ditimbulkan oleh cacing dewasa, bukan oleh mikrofilaria. Cacing dewasa hidup di pembuluh getah bening aferan atau sinus kelenjar getah bening dan menyebabkan pelebaran pembuluh getah bening dan penebalan dinding pembuluh. Infiltrasi sel plasma, eosinofil, dan makrofag di dalam dan sekitar pembuluh getah bening yang mengalami inflamasi bersama dengan profilerasi sel endotel dan jaringan penunjang menyebabkan berliku-likunya sistem limfatik dan kerusakan atau inkompetensi katup pembuluh getah bening. Respon imun menyebabkan proses granulomatosa dan proliferasi yang menyebabkan obstruksi total pembuluh getah bening. Diduga, pembuluh-pembuluh ini tetap paten selama cacing tetap hidup dan bahwa kematian cacing tersebut dapat menyebabkan reaksi granulomatosa dan fibrosis. Dengan demikian, terjadi obstruksi limfatik dan penurunan fungsi limfatik. Nah, ini siklus hidup cacing filaria, yaitu filariasis Wucheria bronckhorsti. Nah, selanjutnya kita ke mikrofilaria Wucheria bronckhorsti. Ditemukan umumnya pada malam hari, terutama belahan bumi bagian selatan termasuk Indonesia. Pada manusia, Wucheria bronckhorsti ini dapat hidup selama sekitar 5 tahun, selama menembus kulit melalui gigitan nyamuk, larva meneruskan perjalanan ke pembuluh dan kelenjar limfe, tempat mereka tumbuh sampai dewasa dalam waktu 1 tahun. Cacing dewasa sering menimbulkan varises saluran limfe, anggota kaki bagian bawah, kelenjar ari-ari, dan epididymis pada laki-laki, serta kelenjar labium pada wanita. Mikrofilaria Brugia malai dan timori. Mikrofilaria Brugia malai memiliki periodisitas periodik nokturnal, obstrukdiotik nokturnal, atau non-periodik. Sebab periodisitas ini belum diketahui, mungkin dipengaruhi oleh tekanan zat asam dalam kapiler paru atau lingkaran hidup cacing filaria. Mikrofilaria Brugia timori bersifat nokturnal. Diagnosis filariasis itu ada anamnesis, pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang. Anamnesisnya itu riwayat berpergian ke daerah endemis. Manifestasi klinis sesuai dengan yang telah dituliskan. Pemeriksaan fisik, pembekakan unilateral pada kaki, lengan, skrotum, vulva, atau payudara, hidrokel, kiluria apabila berkemih. Pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan darah perifer, leukositosis, eosinofilia. Ditemukan mikrofilaria dalam darah tepi, cairan hidrokel atau kiluria. Pengambilan spesimen sesuai dengan puncak aktifnya, yakni pada malam hari, biasanya jam 22.00 sampai jam 2 pada pagi. Pengambilan darah tebal atau tipis dapat dipulas dengan pewarnaan gimsa atau bright. Biopsi kelenjar atau jaringan limfa ditemukan potongan cacing dewasa, ELISA, ICT atau deteksi antigen, pencitraan limfoskintigrafi dengan radionuklear USG Doppler. Nah, edukasinya pada ekstremitas yang terkena dilakukan pencucian dengan sabun atau air 2 kali sehari. Menaikkan tungkai yang terkena pada malam hari, ekstremitas digerakkan teratur untuk melancarkan aliran, menjaga kebersihan kuku, memakai alas kaki, mengobati luka kecil dengan krim antiseptik atau antibiotik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.